biasa. Dan ternyata hadis ini juga disampaikan ditanggapi oleh Ibnu Taimiyah, dedengkotnya Wahabi dan Salafi. Dedengkotnya itu apa ya? Dedengkot tuh pengikut utama orang Wahabi Salafi itu sebenarnya Ibnu Taimiyah. Guru terhormatnya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan ada satu riwayatnya dari Ibnu Abid Dunya fi kitabi Mahabid Du'a. Qala, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya tentang hadis ini, juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Hadatsana Abu Hashim Syamitu Kasir Ibnu Muhammad ibni Kasir Ibnu Rifa'ah yaqulu ja rajulun ila Abdil agama kita. Nah, jadi ada satu ajarannya di dalam agama kita. Teruskan. Nah, ini membuktikan adanya tawasul pada hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah bertawasul pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal? Ya kan? Sudah meninggal. Padahal sebenarnya dengan hadis Adam tentang Nabiullah Adam itu, jangankan orang Nabi meninggal, sebelum Nabi dilahirkan pun boleh atas nama beliau. Cuma kadang-kadang orang mencari lagi suatu riwayat keyakinan hatinya, apakah boleh bertawasul nabinya sudah meninggal dunia? Bolehlah gitu kan. Nah, maka berita itu ada lagi satu cerita. Di sini disebutkan tentang hadis anna rajulan kana yaktalifu ila Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu bi hajatihi lahu wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yanjuru bi hajatihi. Nah, falaqa Utsman ibnu Hunayb fasyakka zalika ilaihi faqala lahu Utsman ibnu Hunayb. Suatu hari ada seorang laki-laki ingin menemui Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, berarti Nabi ini sudah meninggal. Utsman bin Affan waktu itu adalah khalifah yang ketiga pada masa itu. Jadi Utsman sebagai seorang khalifah ditemui ngalih. Karena kalau didatangi yang ngaran jadi pejabat lah. Karena banyak tamu dan sebagainya, kada sempat terus mendekat sidin. Lalu akhirnya orang itu mengeluh hati. Mengeluhnya dengan siapa? Dengan Utsman bin Hunayb. Utsman bin Hunayb ini kebetulan pengawal Utsman bin Affan. Cariakan bang carana supaya aku kau bertemu lawan Utsman bin Affan, padahal kan supaya aku kada kau bertemu lawan Utsman bin Affan. Lagi-lagi aku kada diherani sidin, tidak diperdulikan oleh Utsman bin Affan. Mungkin beliau memang sedang sibuk. Nah, lalu kata Utsman ibnu Hunayb, aitil maidah patawaddo, coba engkau datangi tempat wudu patawaddo dan berwudulah engkau di sana. Sumait al masjidah, kemudian engkau datangi masjid, fasalli fihi rak'ataini, kemudian sholatlah di masjid itu dua rakaat. Sumakul, kemudian katakan. Nah, kalimatnya Utsman bin Hunayb ini pernah mendengarkan nang kejadian buta tadi selama beberapa tahun nang silam. Lalu ini diajarkannya kepada orang ini tadi tuh kalimat ini, doa ini. Sumakul, katakanlah Allahumma ini as'aluka, ucapkan kayak ini, ya Allah ini as'aluka wa atujahu ilaika bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah, ya Muhammad ini atawajjahu bika ila rabbi fayaqdili hajati. Baca kalimat itu jar si anu nih, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau, menghadap kepada engkau dengan nabi engkau Muhammad SAW. Nabinya sudah meninggal nih, tapi masih dilajarakannya itu Nabi rahmah, Nabi pembawa rahmat, ya Muhammad ini atawajjahu bika, wahai Muhammad ini atawajjahu, aku bertawajuh dengan engkau ila rabbi, kepada Tuhanku, fayaqdi li hajati, semoga engkau kabulkan hajatku. Nah itu, wa tuzkaru hajatuka, kemudian sebut saja hajat engkau sekalian ingin bertemu dengan Utsman bin Affan. Pantalaqar rajul, kemudian laki-laki itu pun pergi.
Nah, pasona ama qala lahu, dia melakukan apa yang disuruh oleh Utsman bin Hanaif tadi. Suma'ata baba Utsman paja'al bawabi hatta aqaja biyadihi fadakuluhu ala Utsman ibnu Affan. Setelah dia kerjakan tadi, dia pun mendatangi Utsman bin Affan. Tiba-tiba ada pengawal di sana. Dok mendatangi siapa nih? Mendatangi si laki-laki nih. Yuk masuk, ngajakkan, menyuruh bertemu dengan Utsman bin Affan. Dipikir si laki-laki ini pasti si Hunaib bin siapa? Hunaib bin Utsman bin Hunaib itu yang menyampaikan berita itu, karena memang dia berpesan supaya bertemu dengan Utsman bin Affan. Nah, sudah masuk kayak dia. Pak jelasahu ma'ahu, kemudian dia penduduk bersama Utsman bin Affan alat tanafasah itu tanafisah itu permadani ya. Wa qala ma hajatuka, apa gerang hajat engkau nih, kata Utsman. Pajakara hajatahu, lalu dia mengisahkan hajatnya. Faqadaha lahu, dan menetapkan atau memutuskan memberi apa maksud yang disampaikan itu. Summa qala ma jakartu hajatuka hatta kanat hajihi sa'ah. Tidakkah engkau berhajat sesuatu kepadaku, kata Utsman, kenapa baru kali ini berhajat engkau ini? Nah, kenapa baru kali ini berhajat? Nanti kalau mau berhajat sampai akan japak hajat engkau. Intinya bagus sekali Utsman bin Affan ini. Waqala maka nalaka min hajati pa'ataina, bila engkau nanti ada hajat, lagi-lagi nanti ada hajat, keperluan, minta bantu, minta tolong, datangi ke sini, kata Utsman bin Affan. Andaikan orang bahasa Banjar kayak betul bahasanya, dan datangi ke sini. Nah itu kisahnya. Summa inar rajulu kharaja min indahu falaqa Utsman ibnu Hunaib. Kemudian keluarlah orang itu dari tempat Khalifah Utsman bin Affan, kemudian dia bertemu dengan Utsman bin Hunaib. Alhamdulillah, terima kasih, katanya. Terima kasih wahai Utsman bin Hunaib. Nah, ini kata-katanya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan itu kata-kata ucapan terima kasih. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau wahai siapa? Utsman bin Hunaib. Maka nayan juru pihajati, wala yan juru ilaih. Andaikan engkau tidak menyampaikan hajatku kepada Utsman, aku tidak akan dipedulikan oleh Utsman. Terkejut sih siapa nih? Utsman bin Hunaib nih, katanya aku tidak melakukan itu, tidak menyampaikan sedikit pun dengan Utsman bin Affan. Nah, ini kisahnya. Hatta kalimatahu fi, sehingga tidak ada satu patah kata pun aku sampaikan kepada Utsman bin Affan. Faqala Utsman ibnu Hunaib, wallah ma kalimatahu walakinna syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun dorir pasyakka ilaihi jahaban bisur'ati. Nah, ini kemarin. Sehingga sesungguhnya aku itu menyampaikan apa yang kulihat pernah pada masa Rasulullah waktu dulu. Waktu dulu itu ada orang datang kepada Rasulullah menyuruh, pasbir, bersabarlah engkau, atau engkau minta doakan, atau engkau berdoa bersamaku, kata Rasulullah. Lalu orang itu berdoa dan terkabullah hajatnya. Nah, ini menggambarkan bahwa Utsman bin Hunaib ini adalah saksi hidup langsung. Saksi hidup di masa Rasulullah hidup, sampai Rasulullah tidak ada lagi, beliau pun masih menyampaikan persoalan ini kepada orang yang punya masalah. Maka berdasarkan hadis ini dapat dikatakan, kata Syekh Al-Habib Muhammad Awi Al-Hasani, bahwa betapa pentingnya berita ini menjadi gambaran kepada kita bahwa tawassul kepada Nabi itu di waktu Nabi sudah meninggal dunia pun acap kali diperlukan dalam hal kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam hal-hal yang mungkin kita merasa sangat penting sekali. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam masalah ini dengan hadis yang dikatakan beliau dengan hadis yang sahih. Nah, ini luar biasa. Dan ternyata hadis ini juga disampaikan
ditanggapi oleh Ibnu Taimiyah, dedengkotnya Wahabi dan Salafi. Dedengkotnya itu apa ya? Dedengkot tuh pengikut utama orang Wahabi Salafi itu sebenarnya Ibnu Taimiyah. Guru terhormatnya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan, ada satu riwayatnya dari Ibnu Abid Dunya fi kitabi Mahabid Du'a. Qala, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya tentang hadis ini, juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ada sana Abu Hashim Syamitu Kasir Ibnu Muhammad Ibni Kasir Ibnu Rifa'ah yaqulu ja rajulun ila Abdul Malik Ibnu Said Ibnu Abhar. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Malik. Fajassa batnahu, kemudian Ibnu Malik menyentuh perut orang tersebut yang datang itu. Bika daun la yabro, kayaknya kamu ini ada penyakit nih, di perut nih, bina membesar kah? Kayak ada membesar. Qala ma huwa, apa itu? Oh, kata orang si pasien ini, orang yang datang ini. Qala, itu ujar si Malik Ibnu Said nih, itu Dubailah itu damil kabir yajharu fil jawfi fayuqtalu sahibahu goliban. Itu suatu penyakit yang ada, yang tumbuh di dalam perut, dari dalam, semacam bisul ya. Damil ini bisul yang biasanya goliban fayaqtalahu sahibahu, bisa membunuh orang yang kena penyakit itu. Qala, kemudian orang itu berpaling, yang si Malik ini berpaling, lalu dia berkata, Allah Rabbi la usriku bihi say'a, wahai Tuhanku, aku tidak mensyarikahkan engkau dengan sesuatu apapun. Allahumma inni atawajjahu ilaika bin nabika Muhammad nabi rahmah. Sama bacaannya doanya yang tadi, yang hadis tadi itu sama doanya. Nah, ini menggambarkan bahwa kemudian setelah dirabanya lagi, setelah dibacakannya doa itu, ila rabbika wa rabbi yarhamuni mimma bi, semoga Allah mengasihiku dengan ucapan ini, ya Muhammad ini atawajjahu bika ila rabbika, dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad. Fajasa batnahu, kemudian dia pun meraba perut kembali itu. Faqala qad bara'at, sudah hilang, ma bika illah, semua penyakit yang terjadi itu. Nah, ini bagus doanya dikatakan. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Ibnu Taimiyah, qultu fahajja du'a wa nahuhu qad ruya annahu du'a is-salab bihi salab. Ini doa yang biasa diucapkan para kaum salaf, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu pada masa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menggambarkan bahwa Ibnu Taimiyah sendiri mengakui kalimat doa seperti demikian. Jadi selebihnya mungkin informasi ini dapat memberikan gambaran kepada kita betapa tawassul itu ternyata memang ada bagian daripada ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Berapa menit? Dikit lagi lah. Hanya 15 menit.